Oke, Ibu, lanjutkan untuk materi hari ini. Kita akan membahas tentang salah satu metode lagi ya, metode tambahan dalam klasifikasi. Hari ini kita belajar tentang jaringan saraf tiruan atau JST. Istilah bahasa Inggrisnya adalah Artificial Neural Network atau ANN. Ya, jadi jaringan sarafnya adalah neural network, tiruannya adalah artificial. Oke, jadi struktur dari si JST ini sebenarnya terinspirasi dari jaringan neuronnya di otak kita gitu ya. Dulu kan ada, kalau nggak salah ada neuron kita itu kan ada terdiri dari satu neuron itu ada satu inti nukleus kalau tidak salah ya, yang kemudian menerima input dari neuron sebelumnya, yang kemudian akan diteruskan menuju neuron yang lain. Outputnya ini akan menjadi inputan dari si input dari neuron kedua ini dan selanjutnya, gitu ya. Jadi dan dulu bahwa informasi dari input ini akan diteruskan ke neuron berikutnya kalau ada melewati satu nilai tertentu threshold, gitu ya. Jadi kalau thresholdnya terpenuhi maka ya dia akan dilanjutkan informasinya. Nah, struktur neural seperti ini yang kemudian menjadi dasar dari struktur JST kita. Satu struktur itu nanti kalau ini disebut neuron gitu ya. Kalau dalam ANN disebut dengan perseptron, satu struktur terkecil. Nah, satu perseptron ini adalah terdiri dari sebuah inputan ini yang kemudian misalkan inputannya ada dua ya kan, biasanya inputannya fiturnya lebih dari satu gitu ya. Jadi misal ada inputan satu, ada inputan dua, yang kemudian akan dihitung oleh neuronnya, akan dihitung oleh intinya dengan terlebih dahulu dikalikan dengan sebuah bobot W1. Jadi sebenarnya JST ini operasinya cukup ringan ya ketika Anda program di embedded system, kan operasinya hanya perkalian dan penjumlahan. Oke, jadi Ibu tunjukkan. Input ini akan dikalikan dengan bobot perkalian. Hasil dari bobot tersebut kemudian akan disum atau dijumlahkan, begitu ya. Nah, setelah dijumlahkan ada satu komponen lagi yang disebut dengan bias. Jadi si bias ini adalah tujuannya untuk apa ya? Untuk mempercepat terjadinya error, untuk memperkecil errornya. Jadi ditambah dengan bias. Jadi biar cepat konvergen nilainya, errornya mendekati 0 gitu ya. Maka kemudian ditambah dengan bias. Hasil dari penjumlahan ini kemudian akan dimasukkan ke sebuah fungsi yang disebut dengan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang kemudian setelah nilai penjumlahan ini dimasukkan ke fungsi aktivasinya, maka akan menghasilkan sebuah output, gitu ya. Oke, ini adalah satu buah perseptron. Jadi kalau Anda lihat operasinya si output ini sebenarnya sederhana, bahwa outputnya ini adalah sama dengan outputnya ini adalah sama dengan fungsi aktivasi dari X. Apa itu X? X adalah hasil perkalian dan penjumlahan di sini. Berarti X ini adalah Anda jumlahkan semua bobot dengan inputannya masing-masing, gitu ya. Kemudian jumlahkan dengan biasnya. Itu adalah operasi yang akan ada di satu buah perseptron. Oke. Nah, kemudian fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini apa aja jenisnya? Oke. Fungsi aktivasi biasanya notasinya delta, tapi banyak juga notasi yang lain gitu ya. Jadi ada macam-macam fungsi aktivasi itu. Ada yang sifatnya adalah sign. Sign itu adalah bahwa kalau sebelum 0 itu nilainya sama dengan -1,
Begitu dia sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, maka nilainya adalah 1. Itu adalah sign. Ada lagi yang sifatnya adalah step. Ya. Sinyal step seperti yang Anda dulu pelajari, sinyal step itu kan kalau sebelum 0 harganya adalah 0. Begitu dia sama dengan 0, nilainya sama dengan 1. Macam-macam ya, jadi dia akan baru berharga 1 ketika melewati X-nya harus 0 dulu setidaknya, baru kemudian dia bisa diaktifasi dan diteruskan ke neuron berikutnya, diteruskan ke perseptron berikutnya. Atau ada juga fungsi aktivasi yang terkenal yang paling banyak dipakai itu bersifat eksponensial atau yang disebut dengan sigmoid. Sigmoid ini adalah bahwa rumusnya adalah 1 dibagi 1 ditambah E pangkat minus X. Jadi X-nya Anda masukkan ke sini, kemudian dihitung eksponensialnya, tambah 1, terus 1 per. Maka itu adalah hasil dari si fungsi aktivasinya tadi. Bentuknya sebenarnya hampir sama dengan si sinyal step ini ya, cuman dia bentuknya lebih landai. Oke, itu adalah beberapa fungsi aktivasi, ada juga RBF, banyak sekali jenis-jenis yang lain, tapi biasanya yang paling banyak dipakai, paling dasar adalah si sigmoid ini. Gitu ya. Itu adalah dasar dari jaringan saraf tiruan. Jadi, Ibu sangat menyarankan sebenarnya untuk dibuat skripsi si JST ini, apalagi kalau Anda tanamkan sistem Anda nanti di Arduino, karena komputasinya sangat sederhana. Kemudian proses trainingnya bisa dilakukan secara offline. Jadi dari offline tadi Anda akan mendapatkan sebuah arsitektur berupa bobotnya, sehingga operasinya hanya tinggal perkalian, penjumlahan, dan dimasukkan fungsi ke eksponensial. Sederhana sekali ketika nanti diprogram di embedded system. Itu ya, dasar dari jaringan saraf tiruan.